Kita lihat di situ, apa tantangannya? Tadi saya tanya satu persatu tantangannya. Kok kalian tidak bisa jawab tantangannya kan? Ya Arnold, kan sudah saya katakan no HP, matikan. Nah, dia melanggar. Seharusnya didenda uang. Main HP pada saat mata kuliah didenda 50.000. Masuk ke kas kalian. Kita makan bakso, Arnold. Nah, matikan Not. Kalau saya jadi ketua kelas tegas tuh 50.000 kau bayar. Kalau enggak, enggak ada urusan toh, enggak bisa. Catat. Ini enggak tegas kita. Buang sampah 10.000. Nah, enggak pakai alma mater 15.000. Ya kan? Nah itu Not. Paham Not? Hampir 50.000 melayang. Nah ya, jadi tantangan apa? Nah, era reformasi konteks Indonesia setelah 98 ya. Kita keluar jam berapa? Jam 2:30 ya? Lewat berapa tuh? Ya tadi kan saya nunggu si Arnold kan lama juga. 2:30 lah gitu ya. Lah, kalian lewatnya 15 menit masa saya tidak boleh? Atur-atur ya. Panitia. Bukan dosen ya, saya sekarang panitia. Emangnya seminarnya Arnold nih. Bahaya. Ya, apa tantangan kita tadi? Udah saya sebutkan apa? Ya, tapi di dalam tantangan ini ada yang disebut apa tuh? Itu kan ya. Jadi berbeda dalam lebih konteks dengan kehidupan sosial politik Indonesia adalah di dalam masalah pluralisme dan radikalisme. Sekarang kita lihat terjadi yang namanya debat agama. Hampir tiap hari TikTok, snack video, YouTube. Debat terus kan. Apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Makanya bagi gereja Katolik yang paling utama adalah dialog. Dialog. Bukan debat, bukan diskusi. Karena kalau diskusi itu akan jadi debat. Kalau dialog itu kalian menyuarakan kerendahan hati kalian dengan perilaku. Orang dilihat itu bukan apa yang diomongkan tetapi apa yang dibuat. Nah, kalau yang dibuatnya baik itu akan menjadi baik. Makanya buatlah baik. Hal-hal baik. Apa yang baik yang harus dibuat pada tantangan pluralisme dan radikalisme ini? Kemurnian. Itulah keperjakaan, ya kan? Anda Not, bukan main barang itu lagi. Panitia ngomong nih. Kalau kelas yang bawah bilang saya om, ada ponaan saya ini panitia. Nah, ini saya panitia gitu. Arnold. Nah, ini bahaya. Nah, tantangan dalam hidup berdampingan secara damai di tengah pluralisme, ya. Jadi hidup damai ini susah. Kalau kita tidak damai, orang tidak datang. Ini kita antar kita Katolik aja. Enggak lagi ke rumahmu. Aku lebih tua, Natalan ke rumahmu. Adik beradik, lalulah akhirnya mana tua, mana muda. Ngapa kita tidak ke rumah paman kita, Pak? Dia kan muda dari aku, dia harus datang ke rumah aku. Wah, ke rumah kita. Kita sebagai anaknya pusing nih. Ini gimana ini dah tua-tua makin tidak berdamai ini. Ya kan? Dulunya waktu kecil kita berdamai. Jangan lagi main di rumah bibimu. Ya kan? Karena dia sudah merebut lahan sawah kita. Mulai kan? Mulai. Sepupu sudah mulai berjauh. Ya kan? Ya kan hanya ya terjadilah ya. Ya bisa konflik sosial tuh. Bisa kerusuhan antar kampung padahal dulu bersaudara. Meningkatnya intoleransi dan kekerasan berbasis agama di beberapa wilayah. Di Bandung kita lihat ya umat Katolik dilarang untuk misa, untuk ke gereja. Alasan itu bukan gedung gereja, gedung serbaguna. Ya ini khusus kita ini. Ini gimana ceritanya?
Tetapi kita yakin dan percaya kalau kita bisa dialog dengan damai, itu bisa diselesaikan. Ya, kita berdoalah supaya umat di tempat itu ya diberikan kemudahan dan bisa misa di situ. Ya dulu gereja-gereja Katolik yang ada ya, kalian mau tahu di Pontianak, gereja Kota Baru itu dulu gedung serbaguna izinnya. Makanya saya harapkan kalian memperdalam itu sejarahnya tuh. Ya kan? Pasti banyak yang tidak menulis itu awalnya tuh hanya, awalnya gedung serbaguna. Gitu juga gereja MRPD. Itu gedung serbaguna. Karena dulu sulit mendapatkan izin gereja. Tetapi dengan puasa, lalu dengan doa, terus kita melaksanakan. Itulah dialog namanya. Ya. Jadi jangan pikir di Pontianak mudah-mudah saja bangun gereja. Tidak. Ada tantangan. Tapi tantangannya tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Dilawan dengan kebaikan, kedamaian, kelembutan. Ya kan? Makanya rajin-rajinlah kita ke gereja. Supaya jangan terjadi ini ya. Dulu di BMJ juga pernah terjadi penolakan. Ya. Tetapi bisa diselesaikan dengan cara damai. Tidak terjadi pertumpahan darah dan korban. Ya, nah ini. Berikutnya keterlibatan sosial politik. Nah ini. Bagaimana sekarang gereja harus diposisikan dalam kehidupan politik praktis. Umat banyak atau beberapa umat sebagian ikut partai politik. Ya. Tetapi maksudnya ikut berpartai politik tujuannya untuk bonum commune, kesejahteraan umum. Gereja didorong untuk lebih aktif membela keadilan sosial ya. Itu tadi keadilan sosial. Dibela. Jadi sudah tanggung jawab kita untuk membela sesuatu yang ditindas. Kemudian membela HAM, hak asasi manusia ya. Jadi tidak boleh pelayanan-pelayanan kita melanggar HAM. Kemudian memberdayakan masyarakat kecil. Nah ini kalian kan nanti dikasih pendidikan atau materi mata kuliah CU. Semester berapa tuh? Nah, hanya di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang ada mata kuliah CU. Luar biasa kan? Makanya kalian boleh kerja di CU kan kalau ada mata kuliahnya. Karena memang Credit Union itu adalah gerakan yang didirikan oleh Ray Payson, kemudian dibawa oleh Gereja Katolik untuk mensejahterakan umat dan masyarakat supaya tidak ditindas oleh sistem kapital, yaitu sistem rentenir, sistem yang membuat masyarakat itu akhirnya sekarang kena pinjol. Kita ini kan wah, mana pinjol, jual tanah, jual diri, ya kan? Ya kan jual diri, jual ginjal tuh. Sekarang kita sangat ironis. Bahkan ada satu dusun di daerah ya, Capkala dulu tidak bisa ngubur orang mati karena tanahnya tak ada lagi. Sudah milik perusahaan. Sampai mau busuk. Lobi dusun sebelah, alot. Akhirnya datangkan wakil bupati. Itu akibat jual tanah. Tanah tidak beranak, kalian beranak. Ya. Ujung-ujung kalian bukan lagi pewaris, tapi pengemis. Mana perintis? Iya. Dulu nenek moyang kita merintis tuh, nebas-nebas buat kampung, buat umat, sana sini. Lalu kita jual, kita pewaris. Nggak ada tanah, pengemis. Masa kita jadi pengemis di tanah sendiri? Terjadi kan? Ya mohon maaf. Orang yang punya lahan sawit puluhan ribu hektar, kita lahan sawit 2 hektar aja. Lalu bercekak adik-beradik. Ya kan? Sedaru.
Seongta. Bahasa apa ya? Fighting, kelahi, bertempur. Ya kan? Ironis. Itu yang terjadi ya, itu tantangannya. Maka kita harus menjaga netralitas politik sambil tetap bersuara terhadap ketidakadilan. Nah, kemudian tadi saya sudah singgung, besok minggu depan kita akan lebih optimalisasikan. Nah, demikian materi pada hari ini. Karena sebenarnya yang contoh kasusnya udah saya di awal tadi, ya masalah krisis moral dan identitas tadi. Ya. Jadi hati-hati ya. Identitas Katolik itu kemurnian, kesetiaan, dan kesederhanaan. Kalau sudah tidak murni, bahaya. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Amin.